warga Jepang di sini untuk berwisata ke pantai, jarak atau gimana? Interest mereka utama adalah pantai. Ya, jadi dan mereka suka pantai yang sudah tertata ya. Jadi maka oleh karena itu paling banyak orang Jepang ke Indonesia ini di Bali, ya, ke Lombok setelah tahun 2000-an baru mulai berkembang. Jadi orang Jepang lebih Ayo udah di Jepang dah. Mana bahasa Inggris? ya pantai, baik dari snorkeling, surfing, ya. Di surfing di Jepang itu jadi tren anak muda. Di sebuah tempat ada namanya Yokohama Dome. Mereka punya kolam dikerin seperti ada ombak. Ya. Kalau sejarah jarang. Ya. Ada beberapa yang interestnya juga tentang lingkungan, tapi para peneliti. Ya, Paling banyak tempat yang ya itulah pantai seperti ke Gili atau ke Pantai Kuta. Karena itu anak-anak kecil di Pantai Kuta Bali atau di Lombok itu bisa bahasa Jepang walaupun hanya bilang yasui yasui atau kadang dulu mereka bilang takashimura. Orang Jepang bingung apa itu takashimura. Oh itu sekarang mereka udah pintar rata-rata. Bapak menggeluti bidang guiding tamu Jepang berapa tahun? Iya 20 tahunan. Pertama saya kayak di Inggris, tapi nyampur sekarang pun nyampur. Inggris saya bawa, Jepang saya bawa, lokal juga saya bawa. Jakarta, kamu dari Bali namanya Tirta Yatra karena saya pintar bahasa Bali juga. Tolong nih. Jadi untuk saat ini Pak, bagaimana saran Bapak untuk kami yang jurusan UPW ini ke depannya? Soalnya kami akan menggeluti hal yang sama dengan Bapak. Jadi terus belajar dan belajar. Pertama memahami karakter orang Jepang itu sangat sulit karena jiwa mereka tertutup. Ada istilah senyum orang Jepang, walaupun dia marah dia senyum. Dia komplain di sini senyum, nanti di Jepang komplain. Itu seperti koran komplain. Makanya kita kayak Jepang itu nggak bisa tenang. Ya ada aja dia nggak ungkapkan gitu, tertutup. Dia senyum, terpendam. Ya. Budayanya. Ya, dia juga mikirnya kalau komplain di sini atau di Bali juga percuma tidak ditanggapi mungkin gitu. Tapi memang karakter mereka tertutup orang. Ya. Tapi mereka sangat akrab dengan orang Indonesia. Kenapa bantuan Jepang itu paling banyak ke Indonesia? Karena waktu mereka menduduki Indonesia, menjajah Indonesia, sambutan masyarakat berbeda dengan ketika mereka menjajah Filipina, Korea. Orang Korea, Filipina, Cina sampai sekarang dia benci sama orang Jepang. Tapi orang Indonesia mereka salut. Ya mereka orang kita ini tidak pendendam. Maka bantuan apapun dari Jepang yang paling prioritaskan kemarin dulu kan menanam di gunung apa. Sekarang investasi Jepang, pabrik-pabrik Jepang dipindahkan dari Vietnam ke Indonesia lagi. Ya. Jadi prinsipnya yang dalam pelayanan yang paling kita tekankan adalah sikap etika. Ya, jadi ya etika. Jadi bagaimana menciptakan kesan pertama kepada orang. Ya, kan ada seperti iklan di parfum itu kan, kesan pertama setelah apa? Kesan pertama begitu menggoda, setelah itu terserah Anda. Jadi menangkan 1 detik pertama itu dalam pelayanan. Misalnya baru ketemu tamu atau pelanggan di warung, timbulkan kesan pertama yang bagus. Silakan duduk, ramah ya. Jadi ciptakan kesan pertama. Jadi orang Jepang itu lebih sulit karakternya karena dia tertutup. Ya,
Ya, makanya itu angka bunuh diri paling tinggi di Jepang. Ada panduannya juga. Ya, karena mereka lebih suka tempat-tempat objek yang sudah bersih. Ya bisa aja kita kemana-mana kita bawa berhenti gitu tapi kotor, nanti di Jepang nih komplain kita naik katanya kotor gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut ya kita harus jaga kebersihan. iya oleh karena itu ya, hanya dibangun dengan komunitas. iya karena seperti saya bilang tadi mereka punya semangat Bushido. Yang paling pertama adalah kejujuran, komitmen. Jadi kita udah berpikir kita mau ke kampus, tahu-taunya datang pacarnya nggak jadi, nggak komit. Misalnya kita mau datang bersih-bersih, terus males abot, nggak komit. Jadilah kejujuran, komitmen, jaga nama baik itu prinsip samurai. Ya. Semangat samurai. Samurai itu mungkin di Indonesia dianggap samurai itu pedang, padahal samurai itu nama kelompok. Ya, nama kelompok pengawal raja itu samurai. Mereka sangat loyal kepada kaisar. Ya. Itulah prinsipnya. Sampai sekarang walaupun bukan orang samurai, orang Jepang itu memegang itu. Ya. Bunuh diri namanya kalau dengan pedang harakiri, hara itu perut, kiri itu memotong, harakiri bukan hara kanan ya. Kiri itu mengiris, memotong hara. Ya ya bunuh dirinya kalau dirinya dengan pedang itu harakiri, hara itu perut. Maaf, banyak Ya. pribadi nih. Ya. Mungkin kita dari mahasiswa nih ingin mengetahui Bapak belajar bahasa Jepang itu dari mana? Oh, kursus ya dulu di Progresif. Terus ada buku bagus sekali dari pengajar di UI namanya Pak Dr. Mati Surijayu. Judulnya Bahasa Jepang Modern. Dan adik-adik teman-teman semua sekarang metode belajar itu sangat gampang. YouTube, Google. Tidak seperti buku dulu Soekarno bagaimana dia belajar bahasa Belanda dengan nyari-nyari buku susahnya. Kita sudah difasilitasi dengan banyak sekali, harus dimanfaatkan. Ya. Jadi, banyak metode untuk belajar. Yang penting ada kemauan. Ya. Bahasa Jepang. Utamakan belajar bahasa Inggris dulu karena bahasa Inggris itu bahasa dunia. Ya, kalau bahasa Pajang bahasa akhirat. Berarti Bapak kedepannya ingin menguasai bahasa apa? Ada nambah Cukup ya. dua. Ya, yang penting dan juga orang Jepang paling strict, paling fanatik sama waktu. Telat 1 detik aja diomeh kita. Nah itu adik-adik. Kalau orang bule, apalagi orang lokal, tapi tetap kita terapkan prinsip itu. Saya sering bertengkar sama supir, wah Pak, jemput lokal ini tidak usah. Ada teman lain, supir lain, dan lain diomen sama tamu lokal. Saya udah sering keluar negeri ini tidak pernah kelar. Itu jangan lupa, pokoknya ketepatan waktu itu harus. Tidak perlu kalau di aturan di kantor 30 menit sebelum jemput tamu kita udah. Kalau 20 menit tidak apa-apa. Jangan sampai telat. Apalagi tamu Jepang 1 detik pun dia marah. Karena dengan menghargai waktu bagi mereka menghargai orang. Cuman mungkin jeleknya bagi kita kalau karakter orang Jepang itu tidak pernah nipping. Ya, uang tipping itu jarang sekali ngasih, ada beberapa. Karena itu pengaruh ke budaya mereka. Kita melakukan sesuatu dengan ikhlas. Ya, sama dengan ceramahnya AA Game, kita di Indonesia punya bilang kebersihan adalah sebagian dari iman, tapi Singapura yang bisa.
ya sama dengan orang Jepang kan, kita punya kerja dengan ikhlas, tapi orang Jepang yang benar-benar ikhlas. Jadi itu kalau kita mengasih tipping kepada orang yang melayani kita di Jepang itu artinya kita menghina orang yang bekerja. Kecuali orang Jepang yang kerja di luar negeri, banyak juga orang Jepang kerja di Jakarta, di Amerika, ngasih dia tipping. Tapi kalau orang Jepang yang masih kolot nggak ngasih tipping. Jadi tetap kita harus sabar melayani. Ya budaya. Berarti Pak, kalau di Lombok ini jarang tamu Jepang, lebih banyak di Bali. Ya sekarang sudah mulai ada peningkatan sejak tahun 2000 dan tetap Bali dari tujuan mereka. Setelah ini Bali drop, banyak tamu Jepang ke Vietnam. Tempat favorit mereka selain Bali, Hawaii. Bahkan dulu sempat ada agenda Perdana Menteri Jepang ingin membeli Hawaii, tapi tidak dikasih sama Amerika. Kalau negara miskin yang punya mungkin dikasih, karena Amerika yang punya. Ya, tempat favorit mereka Hawaii. Itu pastinya indah. Rumah para surfer sana. Ya. Itulah yang paling utama. Kalau orang Jepang itu kita harus tepat waktu, harus betul-betul care. Semua tamu harus begitu, tapi Jepang itu punya spesifikasi, karena itu kalau mereka komplain itu enggak dia bilang, itu bahayanya. Ya diam dia, ya orang misterius, ya. Jadi itu jaga komitmen, kejujuran, sama ketepatan waktu. Nah, ketepatan waktu merupakan salah satu kejujuran. Karena kalau kita terlambat kadang kan sering bikin alasan, Pak ini macet, padahal karena telat. Coba kita misalnya jemput tamu, biasanya itu tour itu jam 9 rata-rata. Coba kita persiapkan, biasanya muslim kan udah bangun subuh, ada persiapkan sarapan jam 7, persiapkan motor atau apa angkutannya, komunikasi dengan supir, jalan udah jam 8, jalan misalnya ke Gigi jam 8, jalan ke hotel, tidak akan telat. Kita yang ngatur. Kalau orang Indonesia sering gitu pagi terkupu-kupu aja. Kalau karena saya sudah terbiasa dengan tamu bersama Jepang. Tadi saya jam 7 tadi. Ya jam agenda ini kan 7.30, saya jam 7. Karena udah kebiasaan di travel, 30 menit kita sudah ada di lokasi penjemputan di airport, di hotel, di pelabuhan, mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga tadi. Jadi kita harus siap ya, karena kan bisa alasan waktu macet tadi Pak di Kebon Rueh kan tidak jadi alasan. Nah, kita ya siap pecah ban tadi apa. Kalau kita berangkat lebih awal kita bisa antisipasi hal-hal yang buruk. Kalau wajah buruk nggak bisa ya. Masih plastik ya? Ya. Oh, plas, Pak. Ayo, Plas. ayo kawan-kawan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ada lagi, silakan. Banyak. Mungkin hanya itu Pak dengan Bapak siapa? Pasek, Ketum Pasek, Arianta di dekat Gramedia. Ya. Kapan boleh main-main sana? Dekat Gramedia. Ya. Tidak ngajar. Udah ngajar ini dah. Ya, anak-anak di rumah aja. Mungkin hanya itu Pak. Iya. Terima kasih. Ya. Arigatou gozaimasu. Aduh, itasimasu.